Di depan guru dia bilang kalau Sang Tae adalah seseorang yang bisa membuktikan kalau Taesu adalah seorang pemain judi dan seseorang yang membuli Dongmin. Sang Tae pun langsung menjelaskan semuanya. Taesu memang adalah pelanggan tetap di situs judi online-nya dan Taesu mempunyai banyak hutang kepada Sang Tae. Karena hal itulah Sang Tae meminta KTP sebagai jaminan hutangnya dan Taesu memberikan KTP neneknya Dongmin. Tak hanya itu, Haesong juga memberikan bukti berupa rekaman CCTV di mana Taesu memberikan KTP neneknya Dongmin di depan Sang Tae. Semua bukti itu tentu saja membuat Taesu tak bisa mengelak lagi. Saking marahnya dia, karena tak bisa melakukan apa-apa di situ Taesu pun langsung memukul Haesong. Karena dipukul duluan dan Haesong merasa tak salah, dia pun sekarang balik memukul Taesu dengan puas. Ketika ayah Taesu akan balik memukul Haesong tiba-tiba saja Sua datang dan langsung membanting ayahnya Taesu membuat semua orang terkaget di tempat itu. Seusai semua kekacauan itu ayah Taesu menemui Myongju, meminta agar anaknya tidak dikenai sanksi. Tetapi Myongju tak takut bilang kalau Taesu sudah kelewatan. Karena hal itulah Myongju memutuskan untuk Taesu dikeluarkan dari sekolah. Sementara itu di Taman Sua mengobati luka yang dialami oleh Haesong akibat dipukul oleh Taesu, Sua pun menasihati supaya Haesong tidak boleh memukul orang sembarangan seperti itu. Di momen itu suasananya sangat sepi dan mata mereka berdua bertemu saling bertatapan. Itu membuat Sua menjadi salah tingkah. Apalagi ketika Haesong bilang kalau dia bangga kepada Sua karena telah menuliskan keburukan Taesu di media. Tak semua orang berani melakukan itu, sambil Haesong memegang kepalanya Sua untuk mengambil bunga. Di situ membuat Sua tak bisa menahan ekspresinya lagi, dia salting brutal dan langsung pergi dari Haesong. Malam harinya di kafe Haesong mengajak Dongmin bertemu untuk melanjutkan cerita hantu tentang jam dinding, karena Haesong masih belum menemukan petunjuknya. Dongmin bilang kalau seseorang tidak boleh berada di sekolah sendirian saat jam lonceng berdentang. Namun sebelum sempat menyelesaikan ceritanya, Pak An dan tim tiba-tiba ada di sana. Ternyata mereka sedang menyamar sebagai pegawai kafe. Di tempat lain Yujung berbelanja dengan Yena, tapi di situ terlihat kalau Yujung hanya dijadikan pesuruh sebagai pembawa barang belanjaannya Yena. Ternyata memang selama ini kenapa Yujung bisa dekat dengan Yena. Karena Yujung mau dijadikan pesuruh. Dan karena itulah juga Yujung tak ingin Haesong dekat-dekat dengan Yena karena dia tak ingin ketahuan kalau dia hanyalah pesuruh di depan teman-temannya. Yang mengagetkan, Yena membelikan belanjaan untuk Haesong, membuat Yujung bertanya apakah Yena tertarik kepada Haesong. Yena pun menjawab iya. Keesokan harinya Haesong kembali memeriksa jam dinding itu. Tetapi dia tak menemukan petunjuk juga, malahan dia kepergok Yujung yang akan memasang foto. Haesong pun membantunya dan melihat kalau salah satu foto di ruangan OSIS itu ada jam dinding yang sama juga. Di situ dia pun berkesimpulan kalau jam dinding yang dimaksud mungkin bukanlah jam dinding yang ada di perpustakaan, melainkan yang ada di dalam ruangan OSIS. Di lantai atas secara tak sengaja Yena melihat Haesong berduaan saja dengan Yujung membuat dia salah paham. Mengira kalau Yujung mungkin tertarik atau bahkan dekat dengan Haesong. Beberapa saat kemudian Haesong yang penasaran akhirnya memutuskan untuk langsung pergi ke ruangan OSIS. Dia ingin memeriksa jam dindingnya. Tapi dia malah kepergok Yena yang di sana dan bilang kalau seseorang yang bisa memasuki ruangan OSIS hanyalah pengurus OSIS saja. Itu membuat Haesong berpikir kalau mau tidak mau dia harus menjadi pengurus OSIS agar dia bisa masuk ke ruangan OSIS dan memeriksa jam dinding itu. Lalu Haesong menemui Sua yang merupakan pembina OSIS untuk bertanya, bagaimana caranya untuk mendaftar sebagai pengurus OSIS. Sua pun menjelaskan bagaimana caranya seseorang agar bisa bergabung menjadi pengurus OSIS. Yang pertama orang tersebut harus mendapatkan 100 tanda tangan dari siswa lainnya. Yang kedua mendapatkan nilai dengan peringkat 10 besar di ujian selanjutnya. Dan yang ketiga mendapatkan persetujuan dari ketua OSIS. Tentu saja semua syarat-syarat itu sangat sulit untuk dilakukan Haesong. Selain dia tak punya teman sebanyak 100 orang dia juga tak pernah belajar sehingga dia sulit untuk mendapatkan nilai bagus. Akhirnya Haesong yang frustasi memutuskan untuk curhat kepada timnya.
Setelah mendengar curhatnya Pak An pun langsung bilang kalau Hesong tidak perlu memikirkan soal 100 tanda tangan itu, karena Pak An dan timnya akan mendapatkannya. Sekarang lebih baik Hesong hanya fokus belajar supaya dia bisa mendapatkan nilai dan menjadi peringkat 10 terbaik di sekolahnya. Hari-hari selanjutnya Hesong pun langsung dengan serius mulai belajar. Sampai pada suatu sore Hesong begitu terkaget ketika dia melihat timnya bersama dengan Pak An mengadakan konser di jalanan dan memberikan kue gratis kepada teman-teman sekolah Hesong agar mendapatkan tanda tangan. Suatu hari Hesong diminta untuk pergi ke atap sekolah oleh Yujung karena dia ingin menyampaikan sesuatu. Yujung di situ tiba-tiba marah dan bilang kalau dia tak ingin Hesong untuk masuk menjadi pengurus OSIS. Hesong tentu tak tahu alasannya kenapa Yujung tiba-tiba marah. Sebenarnya alasan Yujung dia tak ingin Hesong melihat Yujung selama ini dibully oleh pengurus-pengurus OSIS. Karena Yujung tahu kalau Hesong sudah menganggap Yujung sebagai adiknya sendiri, dan ketika dia melihat adiknya dibully seperti itu pasti Hesong tak akan terima. Namun Hesong yang tak paham apa alasannya dia tidak memedulikan apa yang dikatakan oleh Yujung dan meneruskan perjuangannya untuk menjadi pengurus OSIS. Malam harinya Myongju dilapori oleh kepala sekolah kalau Hesong meneruskan penyelidikannya soal cerita hantu. Sekarang Hesong menyelidiki soal jam dinding. Tiba-tiba saja setelah itu Yena masuk ke ruangan itu. Ternyata Myongju itu adalah ibunya Yena. Pantas saja Yena sangat berkuasa di sekolah ini. Karena ibu Yena merupakan pemimpin tertinggi sekolah tersebut. Di sini terlihat kalau Myongju itu sangat keras kepada Yena. Yena mengeluh kalau dia sudah terlalu keep belajar. Tetapi Myongju terus menuntut Yena agar tetap peringkat 1 di sekolah. Bahkan Myongju memberikan obat penenang kepada Yena supaya dia bisa lebih kuat lagi belajar dan tidur kurang. Dan itu alasan juga kenapa Yena selalu menuntut kesempurnaan di aspek hidupnya. Dia harus menjadi di peringkat 1 terus, ketua OSIS dan unggul dalam segala hal. Keesokan harinya Hesong tiba-tiba ditelepon oleh Mijong kalau ada masalah. Mijong hari ini harus berangkat pelatihan militer untuk agen intelijen. Hesong tak bisa izin karena misi yang dilakukannya hanya diketahui oleh Direktur Kim dan timnya Hesong saja. Akhirnya mau tidak mau dia pun harus izin libur dulu ke sekolah dengan alasan sakit. Malam harinya Sua menelpon Hesong untuk bertanya apakah keadaannya baik-baik saja. Tetapi saat itu Hesong bilang kalau dia masih sakit. Karena khawatir Sua pun langsung bilang kalau dia ingin menjenguk Hesong ke rumahnya saja. Tentu itu membuat Hesong panik. Karena dia tak pernah menempati rumah palsu itu. Akhirnya Hesong bersama tim pun langsung menuju pergi ke rumah kosong itu. Setibanya di sana mereka semua panik karena rumahnya benar-benar kosong seperti tidak bisa ditinggali oleh seseorang. Mereka takut kalau Sua akan mengetahui penyamaran Hesong. Mau tidak mau mereka semua pun langsung nekat mengambil barang-barang tetangga setempat untuk mengisi rumah tersebut sebelum Sua datang. Lalu Sua tiba tapi keadaan rumah Hesong masih sangat kacau. Pak An dan tim yang masih belum sempat keluar membuat mereka mau tidak mau harus bersembunyi di dalam lemari. Awalnya Hesong tak mengizinkan Sua masuk. Tapi karena sup yang dibawa Sua itu tumpah di bajunya, menyebabkan mau tidak mau Sua harus masuk ke dalam kamar mandinya Hesong. Tapi karena baju Hesong berantakan di lantai membuat Sua penasaran apa yang ada di dalam lemarinya Hesong. Saat Hesong akan mengajak Sua keluar tiba-tiba saja mereka terjatuh. Dan membuat mereka malah berciuman di lantai. Tentu kejadian itu langsung membuat mereka berdua syok karena mereka hanyalah guru dan murid. Tak kalah menegangkannya di dalam lemari saat itu Jung ingin bersin dia tak kuat menahannya lagi. Tetapi tiba-tiba untuk menghentikan itu Mijong langsung mencium Jung, yang membuat Jung lemas seluruh badannya, menyebabkannya terjatuh di depannya Sua. Tentu Sua sangat kaget ketika melihat ada 3 orang dewasa di dalam lemari tersebut.